Amin. Alihan. Amin. Oke, baiklah anak bapak semuanya. Pada lanjut lagi bapak anak bapak semuanya untuk lagu apa ini kira-kira Rahma mau kita nyanyikan? Pak pimpin lagi anak ya. Lagu itu Pak, lagu Hari Merdeka. Oh, boleh. 17 silakan. Agustus. Silakan berdiri ya. Ini lagu nasional. Ya, Pak. Kita betul-betul hikmat. Ya, Pak. Ya, berdiri semuanya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Mari merdeka, Nusantara bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka, tetap merdeka. Melayang masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Coba bapak absen dulu ya. Tidak. Yang namanya Sapi ya ada. Ada Pak hadir. Nurnilawati. Absen. Ibnu Hasim. Hadir. Nursida. Hadir. Sapan Hamid. Sapan Hamid. Hadir. Inilah cerita-cerita jadi belakang itu. Juga bagus. Hadir. Ya. Hadir. Alida Yusuf. Hadir Pak. Yang nggak hadir siapa kira-kira ketua di sini? Nur Maisa, Pak. Kemana dia Nur Maisa? Ada keterangan? Izin Pak, ada apa? Awaknya sakit Pak. Oh ya, sakit ya. Kita doakan ya biar awaknya cepat sembuh ya. Ya Pak. Ya. Oke. Ya. Nah, Solihin hadir. Solihin? Ya. Ya. Hadir ya. Kemana dia? Ya tuh anak bungsu. Pigi mamanya ke kota ikutnya Pak. Pigi pasar. Pasar. Dia jaga adiknya. Oh iya. Nanti kasihkan bahan-bahan ini sama dia ya, sampaikan ya. Jangan nanti terlambat pelajaran dari Bapak ya. SKI ya. Ya Pak. Oke baik, anak Bapak semuanya. Sebelum memulai pelajaran, coba dulu kita sedikit pelajaran yang kemarin itu masih ingat nggak waktu Bapak minggu yang lalu? Ayo, coba tunjuk tangan. Siapa yang masih ingat tentang apa kemarin itu? Tentang ya Pak, tentang perang. Perang, ya perang. Perang apa? Coba. Perang Badar. Perang Badar. Enggak, Pak. Perang Sipin. Iya. Nah, coba kalau masih ingat, coba dulu Ananda Elida, coba perang Badar itu coba sebutkan dulu, simpulkan dulu apa isi yang kemarin itu. Ingat. Ya Pak, Silakan, perang Badar itu terjadinya di Lembah Badar pada tahun 2 Hijrah Pak. Penyebab perang karena ada kesalahpahaman kaum musyrikin Pak. Jadi kaum musyrikin menganggap umat Islam di Madinah itu mau mencegat kabilahnya Abu Sofyan Pak. Oh iya, betul. Ya Pak. Benar ya. Itulah jawabannya ya, anak-anak ya. Jadi kalau kita itulah jawabannya ya. Oke. Kemudian coba dulu Bapak kasih pretest dulu ya untuk kita kemudian materi pelajaran hari ini tentang Fatu Makkah. Belum masuk ke materi Fatu Makkah. Ya, Bapak kasihkan pretest ya. Coba ketua kelas ini bagikan dulu nih. Pretestnya dulu ya. Ya Pak. Ya, bagikan ya. Sudah kasih Pak. waktu 5 menit untuk pretest ya. Oke. Buat nama jangan lupa ya kelasnya ya. Kadang-kadang lupa. Siapa sering lupa buat nama itu Bapak jadi bingung. Dia jarang nulis. Silakan Pak. dikerjakan. Sapuan jarang nulis tuh. Oh. Jangan gitu nak Saban ya, berubah ya. Oke, mulai pretest ya. Bapak tunggu jawabannya.
Iya, Pak. Udah siap? Kalau udah siap boleh dikumpul. Ya, di tempat duduk aja. Nanti ramai kali kemari. Ya, tolong nak bisa Iya Pak. datangi satu-satu ya. Ya, Udah Pak nih. udah siap semua? Sudah? Udah. Oke, bagus, baik ya. Oke, sepertinya tegang sekali Bapak tengok ini ya. Apakah kalian mau pelajaran Bapak ini menakutkan apa bagaimana? Mulai Bapak Ngantuk, Pak. mulai Jam sudah tegang sekali. Enggak, Pak. Menyenangkan, Pak. Menyenangkan ya. Oke, Menyenangkan, baiklah. Pak. Pak, jam terakhir. Ya, kita santai dulu ya, kita buat permainan dulu ya, biar menegangkan. Ya. Jadi semuanya tolong Bapak diikuti. Apa yang Bapak ucapkan, ini permainannya. Apa yang Bapak ucapkan, itu yang dilakukan. Oke, ingat. Yang nggak Bapak ucapkan jangan dilakukan. Ya, yang nggak Bapak ucapkan. Nah, jadi jawabannya apa yang Bapak ucapkan itu yang disebut. Paham? Ya, apa yang Bapak ucapkan itu yang disebut. Oke, coba ya semuanya ikuti Bapak ya. Ya. Oke. Ya, Pak. Saya makan mangga. Apa yang saya tanya tadi? Mangga. Mangga. Ini siapa yang jawab ini? Saya, Sapia. Pak. Sapia Pak. Sapia, coba apa jawabannya? Mangga. Salah. Saya bilang apa yang saya ucapkan ikuti. Nah, coba Saya makan ulangi. mangga. Salah. Coba ikuti ya. Oh, Saya. Saya. Tunggu semuanya. Nanti. Jawabannya apa? Itu tadi salah. Ulangi lagi ya. Soal kedua. Saya jarang mandi. Apa jawabannya? Sapuan. Sapuan Pak. Sapuan coba. Sapuan Saya jarang mandi. Apa jawabannya? Nah, Sapuan. Puan, Pak. Saya jarang mandi. Sapuan Salah. jarang mandi. Salah. Kamu jarang mandi. Saya suka mandi. Salah. Jawabannya apa yang saya ucapkan ikuti. Jadi jawabannya dengar jawabannya. Saya Saya jarang mandi. Jawabannya Apa yang saya jawabannya apa ucapkan? nak Sapuan? Jawabannya itu apa nak Sapuan? Itu. Saya suka mandi. Apa yang saya ucapkan? Ucapkan ikuti. Ya. Jawabannya apa tadi? Pak ikuti. Jadi dah. Ikuti. Apa yang saya Yang ucapkan? Ikuti. Ikuti. Itu dia benar ya. Jangan nak Sapuan jarang mandi. Jarang mandi. Ya. Oke. Itulah permainannya bisa menegangkan sekali ya. Iya, Pak. Oke, baiklah. Nah, pelajaran Bapak pada hari ini mengenai Batu Mangga. Pelajaran apa namanya ini? Sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam ini harus wajib. Ada sejarah mengenai Nabi Muhammad SAW dan mengenai tentang agama kita ya. Oke, baiklah. Anak-anak sekalian coba perhatikan ya. Di layar infocus baik-baik nanti kamu di video yang Bapak tampilkan berikut ini ya. Oke. Ya, Pak. Karena ada rumah ini. Lagi orang jangan diukur ya. Ya kan gempa loh. Ini Pak. Item fed item dia dah item.
ya monitor ya, fokus. Di sini materi Bapak tentang Fatu Makkah ya. Nah, di sini Bapak terangkan bahwa tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik dapat pertama menjelaskan pengertian Fatu Makkah. Yang kedua, menyebutkan dua sebab terjadinya Fatu Makkah. Oke, boleh dicatat ya nak ya, sambil Bapak terangkan ya. Ya. Pak. Nah, kemudian pengertian Fatu Makkah secara bahasa, Fatu Makkah berarti pembebasan kota Makkah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 630 Masehi, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, di mana Nabi Muhammad SAW serta 10.000 pasukannya bergerak dari Madinah menuju Makkah dan kemudian menguasai Makkah secara keseluruhan tanpa adanya pertumpahan darah sedikit pun, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan di sekitar Ka'bah. Nah, maksudnya begini nak ya, waktu pada saat itu sekitar pada tahun 630 Masehi, 10 Ramadan, Rasulullah beserta 10.000 pasukannya bergerak dari Madinah menuju Makkah. Kemudian menguasai Makkah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah. Ini suatu hal yang sangat mustahil ya. Memang betul-betul biasanya kalau seperti ini musuh sudah menghadang di depan, pasti ada sedikit bentrokan ya, dan banyak korban. Tapi alhamdulillah dengan berkat Allah, Rasulullah ke sana dan membawa pasukan, tidak ada pertumpahan darah ya. Kemudian berhala pun dihancurkan di tempat di dalam dan sekitar Ka'bah. Ya. Kemudian ya, lembar berikutnya. Sebab-sebab terjadinya Fatu Makkah. Yang pertama, kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah dengan membantu Bani Bakar menyerang Bani Huja'ah. Nah, jadi di sini kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah yang dibuat oleh Rasulullah kemarin itu ya. Jadi membantu Bani Bakar menyerang Bani Hujayyah. Nah, dia melanggar kafir Quraisy. Nah, kemudian yang kedua, kaum kafir Quraisy menyatakan perjanjian Hudaybiyah tidak berlaku lagi. Nah, disinilah kaum kafir Quraisy ini yang menjadi istilahnya yang membuat Rasulullah marah. Sehingga terjadilah Fatu Makkah, ya. Kita lihat lembar berikutnya. Sejak masa jahiliyah, Bani Bakar dan Bani Huja'ah selalu bermusuhan. Bani Bakar meminta bantuan kepada kafir Quraisy untuk menyerang Bani Huja'ah di Al-Watir. Al-Watir itu maksudnya tempat air minum Bani Huja'ah, tempat air minum mereka itu ya. Tempatnya ada sumur di sana yang cukup bagus, cukup baik. Nah, kemudian penyerangan itu dilakukan pada malam hari bulan Sya'ban tahun 8 Hijriah. Sehingga beberapa orang Bani Huja'ah tewas, banyak yang tewas pada saat itu ya. Kemudian Amr bin Salim Al-Huja'i melaporkan peristiwa itu kepada Rasulullah. Mendengar berita tersebut, Rasulullah segera menyiapkan pasukan sekitar 10.000 untuk membantu Bani Huja'ah. Rasulullah betul-betul marah dengan kafir Quraisy tadi membuat ulah. Kemudian kafir Quraisy merasa ketakutan dan mengutus Abu Sufyan untuk memohon maaf kepada Rasulullah. Tetapi Rasulullah menolak. Karena sebelumnya Rasulullah sudah menyampaikan pesan atas pelanggaran yang mereka lakukan. Nah, di situ dia memohon maaf. Rasulullah tolak permohonan maaf kafir Quraisy tadi. Kita berikutnya lagi kita lihat ya. Pesan tersebut berisi sebagai berikut. Pesan Rasulullah ya berisi sebagai berikut untuk kafir Quraisy. Pertama, kaum Quraisy membayar diat atau denda. Kemudian dengan Bani Bakar. Yang ketiga, kaum Quraisy menyatakan perjanjian Hudaybiyah tidak berlaku lagi.
Nah, ini berarti kaum muslimin akan mengamankan kota Makkah. Jadi dipilihlah ini salah satunya disuruh Rasulullah untuk kaum Quraisy. Apa yang kalian pilih? Nomor 1, nomor 2, nomor 3 kata Rasulullah kepada kaum Quraisy. Nah, ternyata yang dipilih mereka kaum Quraisy ini, mereka memilih pilihan yang ketiga. Apa yang ketiga? Nah, itu tadi kita lihat terkesan berikutnya ya. Kita balik lagi ke belakang. Kaum kafir Quraisy menyatakan perjanjian Hudaybiyah tidak berlaku lagi ya. Oke, berikutnya caption berikutnya ya. Nah, mereka memilih pilihan yang ketiga. Walaupun mereka menyadari pilihan tersebut adalah pilihan yang salah, akhirnya Rasulullah segera memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan persiapan guna menaklukkan kota Mekah. Itu tadi ya. Nah, jadi akhirnya Rasulullah menyimpulkan segera memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan persiapan guna melakukan kota Mekah. Ya, itulah anak-anakku sekalian ya. Sudah kalian catat, kalian paham ya. Oh, itulah dia. Sekian dan terima kasih ya. Ya, Pak. Ya, oke. Baiklah, kira-kira dari materi yang Bapak ajarkan ini, coba dulu kita buat kelompok masing-masing. Ya, kelompok masing-masing kita buat. Ya, kita balikkan dulu captionnya. Oke, kelompok yang pertama mana si Rahmawita? Ya, kelompok pertama Rahmawita. Masih ada? Hadir, hadir. Iya, hadir ya. Alhamdulillah. Ya. Coba ini ada tugas kelompok kalian, tulis ya. Apa hikmah yang diambil dari peristiwa Fatu Makkah? Iya, Pak. Apa hikmah yang diambil dari peristiwa Fatu Makkah? Ya, nanti kalian rusuhkan ya. Iya, Pak. Paparkan ya. Oke. Yang kedua, kelompok yang kedua di Hairul Tanjung ada nih, Hairul Tanjung. Ya Pak, hadir. Oh iya, oke hadir, alhamdulillah ya. Apa pentingnya, catat ya, apa pentingnya peristiwa Fatu Makkah bagi dakwah Islam? Oke, apa pentingnya peristiwa Fatu Makkah bagi dakwah Islam? Oke, kelompok 3 ini, kelompok 3, mana ini Ibnu Hasim? Ya, Ibnu Hasim, ada? Oke, dia satu kelompok dengan Umi Kalsum. Mana ini Umi Kalsum? Umi Kalsum? Tak ada. Oh, ya, satu kelompok dengan siapa kira-kira yang cocok kelompok di situ? Ibnu Hasim. Sama Safwan Hasim ya. Oke. Ada Ibnu Hasim? Ya, oke. Ini catat. Apa saja yang menjadi faktor keberhasilan Fatu Makkah? Apa saja yang menjadi keberhasilan, faktor keberhasilan Fatu Makkah? Catat. Oke, Bapak kasih waktu untuk menjawabnya 5 menit ya. 5 menit. Oke. Udah, Pak. Udah siap. Udah siap. Udah, Pak. Oke. Coba kelompok 1, coba resumekan dulu kelompok 1, paparkan dulu dari jawabannya. Oke ya. Iya, Pak. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang hikmah apa yang bisa diambil dari peristiwa Fatu Mekah. Rasulullah SAW memerintahkan agar melindungi wanita dan anak-anak dalam penyerangan terhadap Mekah dan tidak membunuh lawan yang sudah tidak berdaya. Hal ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang pemimpin perang yang lembut dan penuh kasih sayang. Demikianlah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan dulu ya. Kasih nilai upload yang bagus ya. Terima kasih kelompok 1, cukup bagus ya. Nah, itu tadi ya jawabannya. Rasulullah memerintahkan agar melindungi wanita. Walaupun dalam situasi perang, dia tetap juga berkasih sayang
dengan sesama muslim ataupun di luar muslim atau orang-orang kafir ya. Oke, baiklah kelompok 2. Coba paparkan kelompok 2. Siapa tadi kita kelompoknya? Saya Pak. Ya, coba. Ya, pentingnya peristiwa Fatu Makkah dalam Islam Ya. semakin kuat. Jadi umat Islam punya kekuatan dengan ditandainya bebasnya masyarakat Arab memeluk Islam. Oh, ya. Betul ya. Itu dia kekuatan umat Islam bagi dakwah ya. Hal ini dengan bebasnya masyarakat Arab memeluk Islam semakin kuat Islam di sana. Ya, oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Baik, Pak. Terima kasih ya. Kemudian kelompok 3. Ini kelompok 3 siapa ketuanya ini tadi? Ibnu Hasim, Pak. Ibnu Hasim. Apa jawabannya, Nak? Pak Safwan. Oh, Pak Ibnu Hasim. Pak Safwan. Coba paparkan. Apa itu faktor Fathul Makkah itu adalah untuk memberikan imbalan kepada masyarakat Madinah. Makkah. Kurang tepat. Coba siapa yang bisa bantu? Coba kelompok lain dulu. Siapa yang bisa bantu? Kelompok 1, kelompok 2 masih kurang tepat ya. Tapi ya udah mulai ya. Udah mulai bagus. Coba kelompok 1 Rahma Witasari. Bisa? Kelompok 2 Hoirul Tanjung. Ya, kelompok 1 Pak. Bisa? Saya Pak. Ya. Bisa? Coba dulu. Apa tadi pertanyaannya, coba ulangi dulu. Kelompok 3. Pertanyaannya apa saja yang menjadi faktor ya keberhasilan Fatu Makkah? Apa saja faktor keberhasilan Fatu Makkah? Coba dulu bantu dulu kelompok 1 kelompok 2. Coba jawab ya. Jawab Pak Papa. Salah nggak Papa? Papa nggak marah. Itu berarti anak yang berusaha ya untuk menjawab dengan sebaik mungkin. Kelompok 2. Satu faktornya Ya. umat Islam menguasai banyak wilayah di Arab. Pak, Fedah duduk gunanya lah. MP. Ya, boleh juga. Ya. Kelompok 1. Pak. Ini Mak. Kelompok 1 bagaimana? Rahmaji Tasari. Itu biasa lancar. Bagi saya mudah kan. Saya bantu jawab Pak. Coba lagi. Hoirul Tanjung. Tidak ada bantuan dari suku lain kepada kaum Quraisy. Iya, betul. Ya, mendekati ya. Ya, tidak ada bantuan dari suku lain kepada kaum Quraisy. Ya. Kala itu sekutu mereka sudah banyak yang ditawan. Itu dia. Itu jawabannya ya. Betul juga. Iya, Pak. Jadi sempurna jawabannya semuanya. Itulah ya. Itulah hasil diskusi ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, mudah-mudahan diskusi berikutnya lebih ini lagi ya. Jangan agak vakum. Jadi bersemangat sedikit. Ya, tepuk tangan dulu untuk semuanya bersemangat ya. Iya. Ya, coba sebelum melanjutkan berikutnya ya. Coba, ada kira-kira pertanyaan nggak dari materi pelajaran Bapak ini? Anak-anak Bapak semua, coba. Harus berani ya. Ini Pak, ada satu Pak. Satu. Sudah Pak. Ya. Kapan terjadinya Fatu Makkah? Ya. Oke. Terjadinya Fatu Makkah tadi sudah Bapak terangkan. Coba dilihat caption berikutnya. Jadinya Fatu Makkah itu adalah
penyerangan dilakukan pada malam bulan Sya'ban itu penyerangan. Ya. Terjadi pada tahun 630 Masehi ya. Ya. Tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah ya. Jadi Ya, jawabannya ya. catat ya, jangan catat. Ya, Pak. Sekian. Catat, ya. Karena sebentar lagi, seminggu lagi kita akan melaksanakan ujian semester apa ini semester ganjil ya. Nah, jadi kalian jangan Sudah, lagi Pak. Sudah. kurangi bermain, paham? Kurangi Ya, bermain paham, Pak. HP. Nanti udah Kita datang mana itu sering laporan Ya. dari orang tuanya, sering kali dia bermain Ada HP, dokumen. ya, WA-WAan, ya, FB. Kurangi anak kita ya. Oke ya, biar nanti hasil kalian bagus semuanya ya. Oke, bagus. Ada lagi pertanyaan? Coba, ya, silakan. Oh, Mulyani, coba silakan. Apa pertanyaannya? Nanti Bapak juga. Pak, mau tanya Pak, Ya, silakan. apa teladan yang dapat kita ambil dari peristiwa Fathu Makkah, Pak? Ya, benar sekali. Itu yang Bapak suka ya. Itu yang harus kalian ketahui ya. Ya, nah, coba catat. Teladan yang dapat diambil dari peristiwa Fathu Makkah yaitu beliau tidak memerangi dan membunuh musuh-musuhnya. Beliau melindungi dan senantiasa mengajak damai tanpa pertumpahan darah. Itulah Rasulullah itu. Dia itu istilahnya rasa sayang dia itu. Kalau perang. Kalau udah selesai perang, kalau dia menang, dia tidak mau menghancurkan, malah menyayangi. Itu dia ya. Ya, Pak. Sifat-sifat kita itu juga dari sifat-sifat Rasulullah ya. Jangan pendendam, harus bermaaf ya. Ya, Nafsaban juga ya, Nafsaban ya, Nafsaban nampaknya kemarin sering sekali berantem sama kelas sebelah, kelas sebelah itu ya, kelas 5B ya. Jangan ya. Bagus enak ya. Ya, baik Pak. Ya. Oke, baiklah, tidak ada lagi pertanyaan ya. Kalau tidak lagi pertanyaan, mungkin sampai di sini dulu pelajaran Bapak ya. Mana tahu ada kekurangan di sana sini. Tapi sebelum itu coba dulu ketua kelasnya mana nih ketua kelasnya? Biar kita post test dulu ya. Ketua kelas. Kesimpulan. Ya. Oh ya, kesimpulan ya. Oke. Coba dulu kesimpulan dulu. Siapa yang bisa kesimpulan? Coba. Sebelum Saya, post Pak. test ya. Hampir Bapak lupa tadi nak ya. Saya boleh. Oh, coba. Nak sabar. Kesimpulannya apa nak? Silakan. Yang kuat suaranya nak ya. Ya. Oke. Kesimpulan pelajaran hari ini tentang Fathu Mekah adalah peristiwa Fathu Mekah artinya pembukaan kota Mekah atau pembebasan kota Mekah yang terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah atau bertepatan pada bulan Januari 630 Masehi. Terjadinya peristiwa Fathu Mekah disebabkan kaum kafir Quraisy yang mengingkari isi perjanjian Hudaybiyah, yaitu dengan ikut membantu Bani Bad. Itu saja Pak yang dapat saya simpulkan. Oke ya. Catat nak ya apa yang dibilang kawanmu tadi, Taufan Hasin tadi ya. Benar itu benar ya. Jadi perlu Bapak tambah bahwasanya Islam itu menunjukkan jati dirinya sebagai agama yang cinta perdamaian ya. Walaupun dia menyerang, walaupun dia kena serang, tetap saja dia tidak dendam ya. Cinta perdamaian. Oke, itulah disimpulkan ya dari hasil materi Bapak ya, dari Taufan ya. Oke, baiklah. Sebelum Bapak akhiri, coba dulu ketua kelasnya bagikan proses. Mana ketua kelasnya? PR Pak. Ada PS Pak. Ada ada PR. PR ya. Oh ya, ya post test dulu baru kita kasih PR dulu ya. Oh iya Pak. Ya. Post test dulu ya, baru kita kasih PR. Oke, silakan ketua kelasnya mana ini? Ya, coba dulu Khairul. Sebagai wakil ketua gantikan dulu ya, gantian. Ya Pak, ini saya bagi Pak. Post test ini ya, bagikan ya. Coba jangan
bekerja sama dulu ya. Bapak mau tengok hasilnya bagaimana hasil kalian yang sebenarnya ya. Oke, silakan. Bapak kasih waktu 5 menit. Jangan lupa buat nama kelas ya. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Oke ya. Kalau sudah siap, oke, Bapak kumpul ya semuanya hasil open ini, posisi ini. Mudah-mudahan hasilnya Bapak informasikan nanti minggu depan ya. Dan pelajaran minggu depan nanti akan mulai lagi ya. Tentang sejarah budaya Islam di Indonesia ya. Nah, budaya Islam di Indonesia maksudnya. Nanti kamu coba baca-baca di rumah ya. Sebelum kita memulai pelajaran minggu depan ya. Oke, Pak. Sebelum itu coba dulu ya. Kita menyanyikan dulu ya lagu ikut Bapak ya. Jangan tegang sekali ya. Oke, kira-kira ya. Kita menyanyikan lagunya seperti ini. Satu, aku sayang Allah. Coba pimpin dulu. Sayang Rasulullah. Ya, pimpin dulu. Coba digoyang-goyang sama lanjut semangat sedikit. Pimpin Pak. Nursidah. Iya. Tapi ya coba pimpin dulu lagunya biar semangat. Iya. Iya, Pak. Satu. Sayang Allah. Dua. Saya Rasulullah. Tiga. Sayang pemimpin. 1, 2, 3 negara jadi maju. Iya, ulang lagi sekali lagi. Enggak semangat. Suaranya. Ayo suaranya. Iya ya Pak. Ya, Nak Ibnu. Ya, Khairul. Ayo, ulang ya. Coba pimpin dulu, Nak Nursidah. 1, 2, 3, mulai. Satu. Aku sayang Allah. Aku sayang Rasulullah. Tiga. Pemimpinku. 1, 2, 3. Negara jadi maju. Tepuk tangan dulu pada hari ini pelajaran Bapak ya. Kira-kira menyenangkan apa tidak? Bagaimana anak-anak? Menyenangkan Pak. Menang Pak. Menenangkan ya, alhamdulillah. Menyenangkan Pak. Senang sekali ya. Pelajaran Bapak menyenangkan bagi kalian semua. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa terus belajar ya. Apalagi menghadapi ujian ini ya. Jangan banyak bermain lagi. Pak, ya. Safwan, Khairul, jangan bermain lagi futsal, main bola ya. Kurang ya Nak ya. Iya Pak. Tanggal 5 ada ujian Pak ya? Tanggal 5 udah ujian ya. Ya. Ya, jangan suka-suka keluyuran lagi ya. Ingat itu. Ya. Mandi di sungai juga ya. Nanti kamu bisa tenggelam loh. Ya, oke. Jadi kirim salam sama orang tua di rumah ya, Nak ya. Ya Pak ya. Orang tua yang sakit tadi ya, kita doakan. Besok kita jenguk ya Nak ya. Ya. Tadi sampai orang baik, sakit Pak. tadi. Ya, kita jenguk. Yang ketua kelas, wakil ketua kelas siapkan ya besok ya. Ya. Kita pergi bersama-sama ya. Oke, sampai di sinilah pertemuan Bapak. Kalau ada kata-kata yang salah, yang tersinggung segala macam, jangan bahaya lah. Bapak maafkan ya. Maaf nggak Nak? Maafkan. Saya juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pelajaran pada hari ini diberikannya rahmatan lil alamin dan bermanfaat pada kita. Nah, ya. Aku doakan semua kalian jadi cita-citanya yang baik, generasi muda ya. Mudah-mudahan kalian nanti jadi guru ya. Nah, Bapak ya. Seperti Bapak sekarang lagi PPG, doakan Bapak PPG ya berhasil ya Nak ya. Pada hari ini Bapak PPG ya Nak ya, semuanya ya. Ya Pak. Bapak juga berhasil ya PPG-nya Pak ya. Ya anakku Tanjung ya. Semoga Bapak ya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Ibu, berapa lagi yang belum tampil?
lagi. Berapa